Cerita dimulai dengan memperlihatkan dua orang yang telah berteman selama 19 tahun lamanya. Han Senwo adalah seorang fotografer pemula yang tampan, dengan kepribadian yang hangat. Sahabat perempuannya Senwo bernama Leunso. Dia adalah seorang penulis lirik, dan dia sedang berusaha melakukan yang terbaik untuk menjadi penulis lagu terkenal. Suatu hari komposer musik ternama menolak lirik lagu buatan Enso, karena dianggap tidak memiliki emosi. Tema yang diangkat adalah cinta tak berbalas, tetapi nuansa yang diberikannya terlalu ceria. Proyek lagu tersebut harus segera diselesaikan. Enso memohon kepada komposer untuk memberinya waktu tambahan selama 2 minggu, dan dia berjanji akan memperbaiki liriknya. 딱 2주만 주시면 제가 PD님한테 보여드릴게요. 제발요. Sisi lain Senwo menghadapi masalahnya sendiri, di mana dia memutuskan untuk menunda pameran fotonya yang telah dia kerjakan selama kurang lebih 1 tahun. Manajer studio merasa tidak ada yang harus dikhawatirkan, tetapi Senwo menganggap foto-foto miliknya terasa palsu, tidak bermakna, dan tidak layak untuk dipamerkan. Dua sahabat itu akhirnya bertemu di kedai langganan mereka dengan masalahnya masing-masing. Enso melampiaskan kemarahannya atas ketidaktahuannya tentang konsep cinta tak berbalas, yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Senwo menjelaskan bahwa cinta biasa dapat ditunjukkan, tetapi cinta tak berbalas hanya bisa dipendam dan disimpan dalam kesedihan. Enso pun bertanya, bagaimana bisa kamu mengetahuinya? Senwo bingung dan akhirnya dia mengaku bahwa dia memiliki pengalaman cinta tak berbalas dengan wanita bernama Jennifer. Di malam yang dingin dan bersalju itu Enso meminta Senwo untuk tinggal bersamanya, dan membantunya menulis lirik lagu. Senwo menolak. Sebelum akhirnya dia mengantarkan Enso yang mabuk untuk pulang ke rumahnya, Senwo sangat peduli kepadanya, dan dia selalu bersamanya di saat senang maupun susah. Setelah tahu bahwa Senwo menunda pameran fotonya dan alasan kenapa dia melakukan itu, Enso berpesan kepada Senwo untuk jujur terhadap diri sendiri dan mengikuti kata hatinya, karena dengan begitu fotonya akan terlihat jujur dan memiliki makna. Dia juga meminta Senwo untuk segera memberitahu Jennifer tentang perasaan yang dipendamnya selama ini. Senwo sudah kembali ke studio dengan perasaannya yang masih gelisah, dan ternyata wanita yang bernama Jennifer yang dimaksud adalah Enso. Dia telah memendam perasaan kepadanya selama kurang lebih 8 tahun. Senwo pernah mencoba untuk menyatakan perasaannya, tetapi itu tidak mudah. 4 tahun yang lalu Senwo berkumpul bersama Enso dan pasangan pemilik kedai langganannya. Mereka berteman baik dan sangat akrab. Enso menceritakan kisah cintanya yang baru saja berakhir. Kemudian dia mendapat saran dari temannya untuk mengencani Senwo, tetapi dia menolak. Karena takut akan berpisah seperti kisah cintanya saat itu, dia tidak sanggup jika harus kehilangan sosok berharga seperti Senwo. 그래. 야, 그냥 선우를 만나. 너 왜 맨날 헛다리 짚니? 얘는 안 돼. 왜 안 돼? 우린 절대 헤어지면 안 되거든. 얘랑 만났다가 헤어지면 나 어떻게 살라고? 못 살아. 그치 선우야? 우리 평생 헤어지지 말자. Mendengar itu Senwo hanya bisa tersenyum dan selalu memendam perasaannya sampai saat ini. Hal itulah yang membuatnya selalu gelisah dan mempengaruhi hasil karyanya. Keesokan harinya Senwo datang ke rumah Enso. Dia menerima tawarannya untuk tinggal bersama dan membantunya membuat lirik lagu. Senwo ingin jujur dengan perasaannya. Ia mencoba mengikuti kata hatinya dan berharap bisa mendapat jawaban atas kegelisahan yang membelenggunya selama ini. Mereka menghabiskan waktu bersama sepanjang hari. 이대로만 함께해요. 그대 모습을 바라볼 때면 내 세상이 멈춘 것만 같아. 꿈인 것 같아. 그걸로 충분해. 늘 고마운 사람. Ketika siang berubah menjadi malam dan Enso tertidur di lantai, di mana Senwo segera menyelimutinya sebelum akhirnya dia dipeluk oleh Senwo yang membuat hatinya berdebar sepanjang malam. 선우? 얘는 안 돼. 왜 안 돼? 우린 절대 헤어지면 안 되거든. 얘랑 만났다가 헤어지면 나 어떻게 살라고? 못 살아. 그치 선우야? Kejadian itu menciptakan suasana canggung di keesokan harinya. Senwo selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk membantu Enso, hingga suatu ketika dia dibuat kesal oleh komposer Kang yang bekerja dengan Enso. Enso terlihat begitu dekat dengannya.
Senwo yang cemburu mulai bertingkah menyebalkan dan dia membenci komposer itu untuk alasan yang tidak jelas, membuat Enso heran dan bertanya-tanya kenapa Senwo membenci semua pria dalam kehidupannya. Mereka bertengkar tapi tidak lama kemudian berbaikan kembali. Malam harinya kedua sahabat itu dikejutkan oleh kedatangan ibu Enso yang tampak tegas, tapi juga penyayang. Senwo hanya bisa mengikuti perintah ibunya Enso ketika dia hendak meramalnya dengan kartu spiritual. Walau terlihat lucu pada awalnya, kartu itu dengan tepat menjelaskan keadaan hati Senwo yang sedang jatuh cinta pada seseorang. Cintanya tulus sampai akhir tetapi jodohnya sangat jauh. Di akhir pertemuan ibu Enso memberikan salah satu kartunya kepada Senwo sebagai jimat keberuntungan, dan dia seperti mengetahui sesuatu tentangnya. Hari terus berganti, semuanya berjalan normal sebelum akhirnya Enso mengetahui sesuatu tentang sahabatnya. Di suatu malam Enso menjawab panggilan manajer studio, yang memintanya untuk segera mengirimkan foto penting. Manajer mendesaknya sementara Senwo tidak ada di sana. Setelah mengirimkan file yang dimaksud, Enso tidak sengaja melihat foto-foto lamanya tersimpan dengan rapi. Semakin dalam mencari, semakin besar keyakinannya bahwa itu didasari oleh cinta. Pada akhirnya dia menyadari jika perempuan yang bernama Jennifer yang diceritakan tempo hari oleh Senwo itu adalah dirinya. Di malam yang tidak terduga itu, Enso bertanya kepada Senwo kapan dia mulai menyukai Jennifer, kenapa dia menyukainya, dan kapan dia akan menyatakan perasaannya. "Biarkan aku mengurus masalah ini sendiri," jawab Senwo dengan kesal. Saat itu dia belum siap mengatakan kebenarannya. Keesokan harinya Senwo mendapat kabar yang membuatnya bahagia tetapi juga sedih. Salah satu fotografer terkenal terkesan dengan hasil karyanya, dan mengajaknya untuk berkolaborasi. Senwo akan bertemu dengannya dan itu artinya dia harus pergi meninggalkan Korea untuk waktu yang cukup lama. Di sisi lain Enso mendapat kabar bahwa proyek lagunya bisa dilanjutkan karena ada perkembangan pada lirik buatannya. Enso merayakan keberhasilannya di kedai tanpa kehadiran Senwo. Dia terkejut saat mengetahui teman-temannya sudah lama menyadari bahwa Senwo memendam perasaan kepadanya. 15년 친구랑 어떻게 부부가 되지? 야 근데 왜? 선우가 너 좋대? 드디어 고백한 거야? 둘은 원래 알고 있었어? 야, 걔 눈빛만 봐도 알지. 우리 다 알고. 이 젓가락도 하는데 너만 몰라, 나만. Enso menjelaskan bahwa dia telah menghabiskan 2/3 hidupnya bersama Senwo, tetapi dia baru menyadari bahwa semua perhatian yang sahabatnya berikan itu adalah cinta. Selama ini dia selalu menciptakan batas, karena takut tidak bisa mengendalikan perasaannya yang mungkin akan menyakiti Senwo di kemudian hari. Sebab itulah dia tidak menyadari apapun dan selalu menganggapnya sebagai teman. Senwo meminta maaf atas sikap ketusnya kepada Enso. Saat dia bertanya soal Jennifer, Senwo menjelaskan jika ia telah menyukai Jennifer sejak 8 tahun yang lalu. Senwo menyukainya karena hanya dia yang selalu percaya dan mendukungnya. Senwo juga berkata dia akan segera menyatakan perasaannya kepada Jennifer. Pernyataan itu membuat Enso gelisah dan takut. Ia tidak tahu harus berbuat apa jika Senwo benar-benar menyatakan perasaan kepadanya. Enso juga sesambil menyiapkan segala sesuatu sebelum dia mengungkapkan isi hatinya untuk bertemu dengan penyanyi yang akan membawakan lagunya. Komposer Kang dengan mengejutkan berkata bahwa dia menyukai Enso, lalu memberinya waktu untuk memikirkan hal tersebut sebelum memberi jawaban. 은수 씨가 2주만 더 미뤄달라고 나한테 사정했던 날 솔직히 너무 예쁘더라고요. 가사 한 자만 바뀌어도 맘 졸이고 예쁜 사람이 일도 열심히 하는 mo습이 그냥 예뻤어요. 지금 대답하지 않아도 돼요. 천천히 해요. Senwo yang khawatir mencari Enso dan dia tidak sengaja menemukannya di restoran bersama komposer Kang. Pertemuan tersebut berubah menjadi sedikit menegangkan ketika Enso meninggalkan mereka berdua untuk menjawab telepon. Senwo tahu bahwa komposer Kang menyukai Enso dan sedang berusaha untuk mendekatinya. Senwo bertanya apa Enso menikmati wine ini. Komposer Kang pun menjawab. Senwo pergi dengan kecewa setelah tahu bahwa Enso menikmati wine yang selama ini tidak pernah dia sukai karena selalu membuatnya pusing. Keadaan itu cukup membuktikan bahwa Enso mencoba membuka hatinya untuk pria lain tetapi tidak dengan dirinya. Saat Enso bertemu manajer studio, dia diberitahu bahwa sahabatnya akan pergi ke Amerika untuk waktu yang cukup lama. Manajer menjelaskan bahwa kesempatan itu akan mengubah kehidupan Senwo. Dia akan menggelar pameran bersama seseorang yang akan membuat namanya dikenal oleh dunia. Ketika Enso kembali ke rumah, Senwo menyambutnya dengan hangat, di mana dia telah menyiapkan sesuatu untuknya. Dia memperbaiki sepeda lama Enso yang telah menyimpan begitu banyak kenangan tentang mereka. Saat Senwo akan menyatakan perasaannya, Enso terlihat begitu takut. Senwo yang menyadari itu memendam kembali perasaannya.
Sunwoo menjelaskan bahwa dia akan segera pergi ke Amerika untuk mengejar impiannya menjadi fotografer terkenal. 유명한 사진작가 돼서 훨훨 날아가라고. 나는 항상 네가 나보다 훨씬 더 훌륭하고 대단한 사람이라고 생각을 했거든. 내 노란색 우정은 영원히 네 편일 거야. 그게 내 마음이야, 선우야. 잘 있어라. 나 일정이 좀 앞당겨져서 내가 제일 좋아하는 사진작가 있잖아. 나랑 같이 작업해보고 싶대. 야, 대박! 야, 진짜 잘 됐다. 고마워. 어. Di hari keberangkatan Sunwoo meminta maaf kepada Eunso, karena tidak bisa membantunya menulis lirik sampai akhir. Dia juga berpesan kepadanya untuk menjaga kesehatan dan selalu menggunakan syal di musim dingin. Setelah berpamitan dua sahabat itu akhirnya berpisah, meski awalnya terlihat tegar namun akhirnya Eunso pun menangis, karena akhirnya dia mengerti maksud dari arti cinta tidak berbalas. 얘는 안 돼. 왜 안 돼? 우린 절대 헤어지면 안 되거든. 얘랑 만났다가 헤어지면 나 어떻게 살라고? 못 살아. 드디어 고백한 거야? 야, 걔 눈빛만 봐도 알지. 우리 다 알고. Waktu berlalu Eunso menjalani hari-harinya seperti biasa dan dia tidak pernah lupa untuk menggunakan syal saat musim dingin. Proyek lagunya sukses di pasaran membuat salah satu penyanyi papan atas tertarik kepadanya dan mengajaknya untuk bekerja sama. Impiannya untuk menjadi penulis lagu ternama perlahan mulai tercapai dan dia sangat bahagia. Eunso menemui manajer studio untuk mengambil foto lamanya. Saat itu dia melihat foto dirinya terpajang bersama kartu spiritual yang pernah diberikan oleh ibunya kepada Sunwoo. Malam harinya Eunso mendapat undangan dari komposer Kang untuk makan malam bersama, di mana dia menyatakan perasaannya sekali lagi dan menunggu jawaban. Eunso menjelaskan bahwa ada saat di mana dia tersipu malu berada di dekatnya, tetapi hatinya tidak pernah berdebar begitu kencang dan Eunso akhirnya cerita bahwa dia tidak menyukai wine. Dia berusaha untuk menyukainya perlahan-lahan, namun tampaknya itu tidak bisa dipaksakan, sama seperti keadaan hatinya saat ini. Komposer Kang mengerti dan dia menerima penolakan tersebut dengan lapang dada. Di satu kesempatan Eunso meminta sang ibu untuk meramalnya dengan kartu spiritual. Di antara 3 kartu yang dipilih, salah satunya sama seperti milik Sunwoo. Saat itu ibunya menjelaskan bahwa kartu tersebut sebenarnya memiliki arti seseorang yang sangat dekat. Dia berbohong kepada Sunwoo yang terlihat begitu cemas jika rahasianya terungkap, dan ternyata ibu Eunso sudah menyadari bahwa Sunwoo menyukai putrinya. Berdasarkan kartu-kartu itu ibu Eunso menjelaskan bahwa putrinya akan mendapat kesempatan kedua. Dia juga menyarankannya untuk mengambil momen yang dirasa tepat jika ingin mendapat jawaban atas segala pertanyaan yang menyelimutinya. Bulan terus berganti sementara Eunso mulai gelisah ketika Sunwoo tidak pernah menjawab pesannya lagi. Kemudian ia menemukan kalung dan sepucuk surat milik Sunwoo yang tertinggal. Dalam surat itu Sunwoo berpesan, di setiap momen dalam hidupmu aku berharap bisa berada di sisimu. Setelah membaca surat itu Eunso langsung meminta Sunwoo untuk segera menghubunginya jika sempat. Keesokan harinya Sunwoo secara tidak terduga telah kembali dan dia membawa begitu banyak coklat untuk sahabatnya. Sunwoo menjelaskan bahwa dia hanya pulang sementara untuk mengurus proyek fotonya yang lain. Dia kesulitan membalas pesan Eunso dan sengaja tidak mengabarinya saat pulang untuk memberi kejutan. Eunso mengurungkan niatnya untuk berbicara dengan Sunwoo terkait perasaannya. Momen keraguan itu berubah menjadi penyesalan ketika Sunwoo didekati oleh juniornya semasa kuliah. 오늘도 대답 노야? 너 언제까지 물어볼래? 내가 잘해줄게. 나랑 연애하자. 선배 엑스들 싹 있게 내가 진짜 잘해줄게. Rasa gelisah kembali menyelimuti Eunso, sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk mengungkapkan semuanya setelah dia menemukan momen yang dirasa tepat. Eunso mengajak Sunwoo untuk bertemu di kedai tempat biasa mereka bertemu, namun kedai itu tampak sepi karena Eunso telah meminjamnya secara pribadi saat pemiliknya libur. Di malam yang tidak terduga itu Eunso langsung menunjukkan lirik lagu buatannya yang belum rampung kepada Sunwoo. Liriknya berbunyi, "Aku makin mirip denganmu, aku akan melindungimu." Eunso tidak bisa menyelesaikan bait terakhir karena cuma Sunwoo yang bisa menulis bait terakhir lagu itu. Eunso menangis terseduh-seduh ketika Sunwoo pergi meninggalkannya untuk wajib militer di masa lalu. Pada awalnya dia mengira itu hanya perasaan sedih karena ditinggalkan oleh seorang teman yang begitu berharga. Namun pada hari Sunwoo pergi ke Amerika, dia sadar bahwa itu adalah rasa cinta. Hubungan yang mereka jalin mengaburkan garis tipis antara cinta dan persahabatan membuat Eunso tidak menyadari bahwa dia juga telah menyukai Sunwoo. Eunso akhirnya mengerti tentang rasa cinta yang tidak berbalas adalah sesuatu yang manis seperti ketertarikan.
Namun setiap kali dia memikirkan sungguh hatinya terasa begitu sakit, dan yang membuatnya lebih menyiksa adalah memikirkan betapa kesepiannya Senwo yang memendam semuanya seorang diri selama 8 tahun terakhir. Enso meminta maaf karena terlambat menyadarinya dan baru bisa membalas perasaannya saat ini. Senwo terdiam sebelum akhirnya menyelesaikan bait terakhir pada lirik lagu Enso yang berbunyi, "Tetaplah di sisiku aku mencintaimu." Bunyi bait terakhir itu adalah ungkapan perasaan Senwo. Setelah saling menatap satu sama lain mereka akhirnya terlarut dalam kisah asmara dan kisah cinta mereka pun dimulai.